Wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Bawahnya atop. Takunu fi'il mudhari nakis. Nah ini Pak Kasidi, Mat Pagiai, Pak Nasihin, oke. Mbak Soliha, alhamdulillah dia hadir ya. Jadi takunu fi'il mudhari nakis. Al jibalu isim kana atau isim takunu yang dirofakan dengan domah ya. Jadi takunu ini asalnya kana ya. Kana yakunu ya. Kalau domirnya hiya menjadi takunu, maka depannya dibaca al-jibalu. Pak Kamim, Mas Huri, Assalamualaikum Ustadz. Saya baru gabung ngaji kitab nopo Ustadz. Waduh, kitabnya Tafsir Jalalain, Pak Kamim. Terima kasih Pak Kamim. Kang Dendo, Bu Yuni, Mbak Yuni, oke. Lampung hadir, alhamdulillah. Lampung itu ada Mbak Tuti Yunara, juga ada Mbak. Ya, insya Allah. Kemudian Pak Subagio, gimana Pak Bagio? Sudah siap menyimak Pak Bagio? Semalam sampai malam. Masya Allah Pak Bagio. Oke. User 402, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rofi, terima kasih. Ya, kita mulai ngaji ya. Jadi takunu fi'il mudhari nakis al-jibalu isim kana. Atau boleh disebut isim takunu yang dirofakkan dengan domah. Kal-ihni, kaknya adalah huruf jer, al-ihni majrur yang dijerkan dengan kasroh. Al-manfusi naat dari lafad al-ihni. Begitu ya. Kal-ihnil manfusi, ini jer dan majurnya muta'alik pada khobar kana. Begitu. Pada khobar kana yang tidak disebut ya. Oke. Himura, alhamdulillah nih. Kalau ini madinya apa Ustadz? Kalau ini nggak ada madinya ya. Kal ini. Jadi nggak pakai madi ya. Karena dia itu artinya itu apa ini? Ini ada fi'il madinya ya? Ada ya? Aduh. Iya. Karena ini artinya berhamburan gitu ya. Nih, coba dilihat di kamusnya. Saya belum lihat kebetulan. Belum lihat kamusnya ya. Kamus Al-Munawir ya. Ada ya. Boleh dilihat nanti. Mama Syafiq juga sudah hadir. Pak Jepri juga sudah hadir. Oke. Ayah Pak Hasan. Iya bulu ya. Maaf ya. Bulu artinya. Kal ihni seperti bulu. Oke. Bulu al-manfusnya dihambur-hamburkan begitu ya. Saya salah. Oke. Saya ulang. Jadi takunu fi'il mudhari nakis. Al-jibalu isim kana atau isim takunu yang dirofakan dengan domah. Kaknya huruf jer, al-ihni majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kal-ihni muta'alik pada fi'il kal ini muta'alik pada khobar kana yang tidak disebut ya. Al-manfusi naat dari lafad al-ihni. Begitu ya. Oke. Pak Sekalo terima kasih, semoga berkah. Jadi kalau diartikan watakunul jibalu dan gunung-gunung menjadi kal-ihni seperti bulu. Gitu ya, seperti bulu al-manfusi yang dihambur-hamburkan. Jadi al-manfusnya ini naat ya. Boleh di sini dalam tafsirnya juga kas-saufi. Begitu ya. Kas-sufi bukan saufi ya. Kas-sufi. Sufi itu wal ya. Artinya wol, kain bukan ya, kalau wol itu kain ya, kain wol ya. Kasufi, kanya huruf jer, as-sufi majrur yang dijerkan dengan kasroh, maka depannya dibaca naat ya, dibaca naat. Al-mandufi, al-mandufi juga boleh diartikan apa ya, terhambur-hambur boleh ya.
atau dihambur-hambur bolehlah sama. Jadi seperti kain wol yang dihambur-hambur, dihambur-hambur. Itu gunung posisinya seperti itu, luar biasa ya. Kemudian di sini ada fi, fi-nya huruf jer. Maka depannya dibaca majrur khifati. Kalau dibaca khifati tidak bertanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih, sairi. Ya. Sairi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi fi khifati sairiha. Gitu ya. Jadi fi khifati dalam ringan ya. Khifah itu ringannya, atau boleh diartikan karena ringannya, boleh begitu ya. Karena ringannya. Fi khifati sairiha gitu. Boleh diartikan sairi kan artinya berjalannya. Jadi bertaburan gitu ya. Karena saking ringannya begitu ya. Fi khifati sairiha. Hatta. Nah, hatta ini adalah huruf lil ghoyah. Karena hatta ini aslinya huruf jer. Kalau ketemu isim langsung ngejer. Tapi kalau ketemu fi'il dia menyimpan an masdariyah. Begitu ya. Jadi dia menyimpan an masdariyah. Begitu. Ya. Ya. Oke, Pak Himura. Itu. Jangan menanyakan kenapa khoknya kasroh. Gitu ya Pak ya. Iya, lihat di kamus Pak. Bapak maunya apa? Khof, gitu ya. Lihat di kamus. Jadi kalau masdar itu ada masdar sama'i, begitu ya Pak ya. Tidak sesuai dengan tasrifnya ya. Karena masdar itu ada masdar yang disebut masdar sama'i, begitu Pak. Bapak coba boleh dilihat di kamus Al-Munawwir ya Pak ya. Nanti coba lihat seperti apa harokatnya gitu ya Pak ya. Oke. Alhamdulillah Pak Angga juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Moga sehat berkah. Amin Pak Angga ya. Mudah-mudahan Pak Angga juga demikian gitu Pak Angga ya. Oke. Pak Angga gimana nih? Kemarin sepertinya tidak hadir Pak Angga ya. Oke. Kemudian Bu Un juga sudah hadir. Mbak Fauziah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana cucunya Mbak Fauziah? Saya selalu menanyakan cucu ya Mbak ya. Tidak apa-apa ya Mbak ya. Kemudian Mas Erjan telat Yai. Oh monggo Mas Erjan. Alhamdulillah masih kebagian banyak ya. Oke, saya ulang ya. Jadi kasufi al-mandufi fi khiffati sayriha hatta. Nah ini hatta ini adalah huruf lil goya. Masya Allah Mbak Fauzia. Selesai mandiin cucunya. Masya Allah. Pak Bram. Assalamualaikum. Gabung Ustadz. Monggo Pak Bram. Mudah-mudahan Pak Bram istiqomah. Ya. Oke ya. Jadi hatta ini menyimpan an masdariyah. Jadi kalau ketemu fi'il mudhari dia menasabkan. Ya. Nah ini dibacanya fi'il mudharinya itu nasab. Nah, begitu ya. Jadi dibaca tas tawiyah. Tas tawiyah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Gitu. Dengan fa'ilnya hiya. Gitu ya. Sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Oke, Pak Angga benar Ustadz. Maaf kesibukan. Rindu ngaji subhanallah. Begitulah Pak Angga ya. Namanya kesibukan itu ya bisa bagi-bagi ya. Alhamdulillah hari ini bisa mengaji. Ya. Begitu berharganya waktu ketika buat mengaji ya. Karena banyak orang tidak disempatkan oleh Allah untuk mengaji. Gitu. Oke. Jadi hatta tastawiyah. Jadi tastawiyah adalah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya hiya sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta karena hatta itu asalnya huruf jer begitu ya. Oke.
Apa nih Pak Sabarsa? Pak Rudin Rina masih kebagian banyak kok Pak. Oke. Kemudian ma'a ini zorof. Kata setelah zorof mudof ile. Ya, maka kata depannya dibaca mudof ile. Al-Arabi. Begitu ya. Mudof ile itu ngejer. Oke, jadi bacanya kasufi al-mandufi fi khiffati sayriha hatta taswiya ma'al aradi. Nah, begitu ya. Oke. Gimana kalau diartikan begitu kan ya? Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Ini masih bercerita tentang kengerian hari kiamat ya. Kengerian hari kiamat itu kemarin seperti manusia ya. Manusia itu seperti kupu-kupu ya kemarin ya, berterbangan. Kemudian sekarang gunungnya kal'ihni seperti bulu. Bulu itu ringan, tidak ada bulu yang berat ya. Bulu itu ringan. Kal manfusi yang bertaburan. Oh, Masya Allah. Gunung itu, saking ringannya gunung, seperti bulu bertaburan. Boleh dibayangkan, Masya Allah. Ya, begitu ngerinya. Ya, Pak Mudrika, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini, siapa ini? Bu Win, Ustadz minta info kajian ini apakah juga ada di malam hari dan jam berapa? Oh iya, Bu Win, untuk yang tidak sempat mengikuti pagi, boleh lihat di YouTube, Bu. Karena pengajian yang subuh itu di-upload di YouTube ya, jadi Ibu bisa lihat kapan saja ya, insya Allah. Oke, Ceng, kitabnya Tafsir Jalalain. Ya gitu ya Bu Win ya. Ana Fatha, rumahku di bawah gunung Sindoro. Masya Allah. Oh gitu ya Mbak Ana ya. Oke Mbak Ana. Nah, ketika ada satu gunung meletus saja kita ketakutan ya. Oke, suratnya Al-Qari'ah Ceng. Jadi bisa dibayangkan. Nah, ini seperti bulu yang sangat ringan untuk berterbangan. Betapa ketakutan kita saat itu nanti ya itu ya, Quran menjelaskan watakunul jibalu kalaihnil manfus, itu subhanallah ya. Bahkan di sini kasufil mandufi fi khiffati sayriha, bahkan di sini digambarkan seperti kain wol ya. Kain wol itu kan cenderung dengan bulu-bulu ya, itu saking ringannya itu. Hatta taswiyah. Taswiyah itu kan artinya sama ya. Maknanya rata. Hatta taswiyah ma'al arodi. Sehingga ia rata bersama tanah. Tuh. Itu kemana ini tuh? Tumpukan-tumpukan batunya. Gunung itu kan bertumpuk batuan. Ya. Kemudian turunnya itu hatta taswiyah ma'al ardi. Nah, itu sehingga ia sama rata bersama tanah. Itu bisa dibayangkan batu-batunya itu pada kemana gitu. Nah itu gunung yang begitu menggunung ya, bertumpuk-tumpuk batu besar kecil. Nah itu terasa ringan seperti bulu. Itu bayangkan betapa ketakutan manusia saat itu. Ya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang dilindungi oleh Allah ya, itu pada hari kiamat nanti. Dan hari kiamat itu ingat, mataharinya itu rusak, jadi gelap gulita, itu huru hara gelap gulita. Bisa dibayangkan betapa ngerinya. Sepanjang hidup kita, kapan kita merasa ketakutan? Dan hari kiamat lebih dari apa yang pernah kita rasakan. Itu ya. Oke, sekarang kita cerita ayat berikutnya ya. Tentang kehidupan kita, kesehariannya harus seperti apa. Begitu kan ya. Ini Allah sedang bercerita tentang nanti ketika terjadinya hari kiamat. Watakunul jibalu kalaihnil manfus kasufil mandufi fi khiffati sayriha hatta taswiya ma'al aradi.
Nah, subhanallah. Oke. Azuro, oke, amin gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat perlindungan kelak. Ya, makanya belajar menangisi dosa. Barang siapa yang pernah menangisi dosa, maka mata pada hari kiamat nanti mampu melihat. Gitu. Jadi orang yang pernah menangisi dosa, maka pada hari kiamat nanti, begitu gelapnya kejadian hari kiamat, dia mampu melihat. Sehingga dia bisa berjalan dengan selamat. Itu. Ya, menangisi masalah sangatlah mudah. Tapi menangisi dosa sangatlah susah. Gitu. Kalau kita punya masalah lalu menangis gampang. Tetapi ketika kita punya dosa, bisakah kita menangis? Makanya hadiah dari Allah, ketika kita bisa menangisi dosa, maka pada hari kiamat mata kita mampu melihat. Padahal dalam kondisi gelap kulit. Subhanallah. Ya, itu. Oke, Pak Haji Tanaman tadi. Tadi ada ya, Pak Haji Tanaman ya, Pak Al-Karim. Oke, Al-Karim Tanaman. Gimana Al-Karim nih? Saya butuh tanamannya ini, gimana nih ceritanya nih. Kebetulan kantor juga katanya membutuhkan desain tanaman Pak Haji ya. Mudah-mudahan Pak Haji bisa dipertemukan oleh Allah dengan saya ya. Itu pertama adalah taman untuk masjid, dan yang kedua desain untuk kantor perumahan. Dia lagi mencari itu Pak Haji, barangkali ada rizki nanti di situ ya Pak Haji ya. Al-Karim Tanaman. Ya itu Pak Haji. Jadi nanti orang kantor itu pernah bilang ke saya, barangkali punya kenalan begitu. Oh, jadi promosi nih. Oke, lanjut ya. Masya Allah. Gitu. Al-Karim. Oke, mudah-mudahan ya. Pak Al-Karim Tanaman ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan ladang rizki. Gitu, Pak. Ya. Kemarin saya dapat infonya ya. Oke, jadi sedang mencari untuk desain gitu. Oke, lanjut dulu ya. Watakunul jibalu kal ihnil mangfus kasufi wal mandufi fi khiffati sayriha hatta taswiya ma'al arodi. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Amin. Artinya kita mendapat perlindungan. Begitu ya. Oke, sehingga pada hari kiamat nanti kita dalam kondisi selamat dan mata kita mampu melihat. Nah, itu. Oke, lanjut ya. Oke. Oh, kenapa, Ceng? Sebentar banget ngajinya, Ceng. Ada keperluan ya. Oke. Aba Oji, mohon diulang cara baca hatta taswiyah. Oke, siap, Bah Oji. Solmed Azet. Assalamualaikum, hadir ya. Waalaikumsalam. Hatta huruf lil ghoyah. Taswiyah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya hiya sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari lafad hatta. Begitu Mbah Hoji. Ana fathah arti taswiyah. Taswiyah itu sama. Artinya rata. Begitu. Jadi gunungnya dibuat rata. Ma'al arodi beserta tanah. Mbak Nur Asia, Masya Allah, ketinggalan. Iya, Pak Lam, taswiyah atau taswiyah? Oh iya, ini tulisannya taswiyah, Pak. Taswiyah tanpa tasdid. Ya Pak ya, karena ini fi'il mudhari. Itu ya. Jadi tanpa tasdid. Ya, asalnya tuh tastawi. Ya, tastawi, ya, tastawiyu itu aslinya. Ya, cuman karena iya itu huruf ilat, jadi menelan harokat. Cukup dibaca tastawi begitu. Ya. Nah, kenapa jadi tastawiya? Karena dimasuki an masdariyah. Begitu. Oke ya, jadi saya ulang. Tastawiya fi'il mudhari
yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya hiya sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Begitu Bah Waji ya. Hatur nuhun Ustaz. Sama-sama Bah. Oke Pak Lam, alhamdulillah. Begitu ya Pak Lam ya. Jadi bacanya tastawiyah begitu ya, tidak pakai tasdid. Pak Haji Anwar Bogor juga sudah hadir. Pak, sehat ya, berkah ilmunya. Amin. Terima kasih. Cing Ato, sinyal jelek terlempar deh. Oh gitu, Cing. Masya Allah, Jakarta sinyalnya jelek, Cing ya. Mungkin suasananya ya, Cing ya. Atau geser-geser, Cing. Oke, Pak, ada workshop. Assalamualaikum Pak Ustadz, salam dari Malaysia. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah ada workshop ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah. Ini beliau dari Malaysia juga. Oke, Pak Muhammad Ishak. Oke, Pak Muhammad Ishak. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, berikutnya di sini fa'amma man sakulat mawazinu. Nah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sampai sini ya. Oke, kita baca sampai ayat 7. Oke. Oh, ada workshop. Dulu saya belajar di Mesir, tapi banyak perlu tambah ilmu. Alhamdulillah. Oke. Ya, oke ya. Pak, ada workshop ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menambah. Oke, ada workshop, mudah-mudahan istiqomah ya. Kemarin jumpa saya. Kemarin Pak ada workshop ya. Oke. Pak Herman, bawaan hadir. Apa tuh? Bawean. Saya salah baca. Oke, bawean hadir. Oke. Pak Ada, kemarin jumpa saya nggak? Jumpa ya. Mudah-mudahan ya. Nanti dipertemukan kembali oleh Allah. Oke. Jadi, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kita sampai sini ya. Oke. Fa'amma man, ini fa-nya adalah istiqnaf. Amma-nya adalah huruf syarat wat tafsil. Ya. Jadi amma ini adalah huruf syarat wat tafsil. Ingat-ingat itu ya. Oke. Himura, mari sarapan dulu Ustadz. Masya Allah. Pak Ada, saya amat minat ilmu nahwu sorof. Saya selalu ikut pengajian Pak Ustadz. Sangat-sangat bagus bagi saya. Subhanallah. Itu Pak Ada ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak Ada. Alhamdulillah. Beliau pernah belajar juga di Mesir ya. Alhamdulillah. Oke, beliau tawadhu ya. Masih mau menambah ilmunya. Subhanallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan selalu sehat. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi fa-nya adalah huruf istiqnaf, amma huruf syarat wat tafsil. Ya. Ma-nya adalah isim syarat. Ya. Isim syarat itu kalau di awal menjadi mubtada, maka depannya dibaca fi'il syarat. Sakulat. Nah, ini sakulat ini adalah fi'il madi. Ya. Wazannya tuh fa'ula. Itu. Jadi di dalam buku saya itu ada mujarod ya. Bab mujarod itu ada 6 babnya. Ya, boleh dibuka halaman 2. Itu di halaman 2. Nah ini. Ya. Di halaman 2. Bab mujarod itu ada 6. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Ada fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Nah, ini yang terakhir adalah fa'ula. Fa'ula itu pasti yaf'ulu. Nah, ini namanya bab mujarrad. Oke, Pak Ada. Amin, amin Ustadz. Terima kasih. Doakan saya mudah-mudahan dapat keberkahan diri. Pak Ustadz. Amin, amin. Insya Allah. Sama-sama ya Pak ya. Kita saling mendoakan. Oke. Jadi, ini bab yang ke-6 ya. Jadi ada fa'ula yaf'ulu. Fa'ula ini domirnya hiya. Kalau domirnya hiya,
Kalau faula domirnya huwa ya. Kalau domirnya hiya menjadi faulat. Faulat. Nah, kita lihat di sini ada sakulat. Ya. Sakulat. Nah, ini berarti fi'il madi domirnya hiya. Kalau domir hiya belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa, itulah fa'ilnya. Kebetulan di sini ada mawazinuhu. Mawazinuhu ini dua kata. Satu mawazinu. Dan yang kedua adalah hu. Bisa nggak dua kata ini menjadi idofah? Yo, Pak Munif. Masih ingat Pak Munif? Ya. Jadi, bisa nggak jadi idofah? Nah, gitu. Pak Muhammad Depok. Masih menyimak Pak Muhammad. Bisa. Itu Azuro jawab. Bisa. Apa alasannya? Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata keduanya domir muttasil. Oke. Pak Agustawan. Oke. Oke, Indra Bahi. Bisa ya. Oke. Arjuna Solo. Oke. Jadi mawazinu adalah mudof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudof ilaih. Mudof pasti isim. Mawazinu ini isim yang rofa. Ya. Maka sakulat butuh fa'il. Jadi fa'ilnya adalah mawazinu. Jadi cara bacanya sakulat fi'il madi. Mawazinu fa'il yang dirofakan dengan domah. Wahuwa mudof. Hu domir muttasil sebagai mudof ilaih. Pak Rahman, monggo Pak Rahman. Ya. Begitu ya. Oke. Jadi fa'amma man sakulat mawazinu. Kemudian di sini ada fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini fa-nya adalah robito. Ya. Karena kalau man isim syarat itu butuh fa robito. Begitu ya. Kalau bertemunya kalimat ismiyah. Kebetulan di sini kalimatnya ismiyah. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Maka butuh khobar. Khobar itu isim yang rofa. Kalau ada, kalau tidak ada kalimat. Kalau tidak ada juga jer majrur. Kebetulan di sini ada fi isyatin. Fi-nya huruf jer, isyatin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi fi isyatin ini jer majrur ya. Maka jer majrurnya muta'alik. Muta'alik sebagai khobar dari lafad huwa. Rodiyatin ini isim yang jer. Aisyatin isim yang jer. Bila ada dua isim yang sama, maka isim yang kedua sebagai na'at. Begitu ya. Oke. Jadi, huwa fi aisyatir radiyah ini namanya kalimat ismiyah. Setelah fa robito. Kalimat setelah fa robito sebagai jawab syarat. Begitu ya. Jadi sebagai jawab syarat. Kalau digabungkan dengan amma, nah amma ini adalah huruf syarat wa tafsil. Maka depannya adalah mubtada dan khobar. Ya. Mubtada dan khobar. Nah, menjelang khobarnya diselingi fa robito. Ya, jadi ini ada dua fungsi ya. Pertama, amma-nya adalah huruf syarat wa tafsil. Kalau huruf syarat wa tafsil, maka dia akan bertemu mubtada dan khobar. Mubtadanya menjelang khobarnya maksudnya itu ditambah fa robito. Ya, jadi begini kalau saya tulis ya. Kalau saya tulis, ketika ada amma huruf syarat wa tafsil, maka menjadi begini rumusnya. Ya, ini. Ini amma. Ya, ini huruf syarat wa tafsil. Dia pasti bertemu dengan mubtada. Nah, pasti bertemu dengan mubtada. Dan menjelang khobarnya, dia akan bertemu dengan fa. Nah, fa ini namanya fa robito. Nah, begitu. Baru ketemu khobar. Nah, begitu. Jadi kalau amma ini adalah huruf syarat wat tafsil. Nah, syarat wat tafsil ini, maka rumusnya
bakal ketemu mubtada dan khobar. Menjelang khobarnya masuk fa, namanya fa robitoh. Nah, begitu. Ya, jadi kalau saya perkecil, nah, seperti ini. Ya, jadi amma itu huruf syarat wat tafsil. Rumusnya pasti ketemu mubtada dan menjelang khobarnya ada fa robitoh. Begitu ya. Jadi kalau saya ulang dengan kalimat yang ayat tadi, maka seperti ini jadinya. Ya. Jadi boleh dibacanya seperti ini. Nah, saya gedein dulu. Nah. Oke, udah jelas ya. Kurang gede. Nah, jelas nggak? Nah, ini amaknya adalah huruf syarat wa tafsil. Maka emannya ini adalah mubtada. Jadi ada yang menyebutnya emannya adalah isim mausul. Ada juga yang menyebut isim mausul. Kalau isim mausul, maka sakulat mawazinuhu ini adalah silahnya. Ya. Sakulat fi'il madi mawazinu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Sakulat mawazinuhu ini sebagai silah mausul dari man. Maka ketemu fa ini adalah fa robitoh. Tetap ya, sesuai rumus tadi. Maka kalimat depannya sebagai khobar dari man. Begitu. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Fi isyatin. Fi-nya huruf jar, isyatin majrur. Yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Fi isyatin. Ini sebagai khobar dari huwa. Jadi khobarnya berbentuk jar dan majrur. Rodiyatin naat dari lafad isyatin. Nah begitu ya. Jadi boleh juga seperti itu. Jadi ada dua ya. Ya. Boleh dengan mannya adalah isim syarat sebagai mubtada. Boleh ya. Kemudian sakulatnya adalah fi'il madi sebagai fi'il syarat. Mawazinu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka fa-nya tetap robitoh. Ya. Kemudian huwa-nya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Fi isyatin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Fi isyatin sebagai khobar dari lafad huwa. Rodiyatin naat dari lafad isyatin. Huwa fi isyatin rodiyatin. Nah ini sebagai jawab syarat. Ya, jadi boleh begitu ya. Jadi ada dua. Ini ada dua penjelasannya. Dan kita harus legowo. Ya, harus legowo. Jangan merasa benar. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita artikan ya. Bentar, saya benahi dulu. Nah. Jadi kalau kita artikan fa'amma maka adapun begitu ya. Maka adapun man orang yang sakulat mawazinuhu. Kita artikan fa'il dulu. Fa'ilnya adalah mawazinu. Mawazinu itu artinya berat. Berat. Timbangannya. Mawazinuhu. Timbangannya sakulat. Berat. Begitu kan ya. Jadi, maka adapun orang yang timbangannya berat. Nah, begitu. Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka dia fi isyatin. Di dalam penghidupan rodiyatin yang ridho. Kehidupan yang menerima. Itu. Ridho itu artinya sikap orang yang menerima. Ya. Jadi, maka adapun orang yang sakulat mawazinuhu, timbangannya berat, fahuwa fi isyatin rodiyatin. Maka dia dalam penghidupan yang menerima. Boleh juga dalam penghidupan yang puas. Nah begitu ya. Rodiyah itu
boleh diartikan puas, gitu ya. Jadi dalam kehidupan yang puas. Nah, kita boleh mulai tafsirnya ya. Oke, kita bahas dengan tafsirnya. Dulu ya, ini suara saya kok jadi erok ya. Tapi jelas ya, mudah-mudahan jelas suaranya. Jadi, fa'amma man sakulat mawazinuhu, maka ada pun orang yang sakulat mawazinuhu, timbangannya berat. Nah, di sini dalam tafsirnya bi'an, bi-nya huruf cer, an-nya huruf masdariyah. Ya. Kenapa dimasuki an masdariyah? Karena ketemunya fi'il. Ya, terima kasih Ak Mulyanto. Ya. Jadi kalau fi'il itu tidak pantas diawali dengan huruf ba. Maka masuklah an masdariyah. Karena an masdariyah itu bertugas mentakwil fi'il menjadi isim. Maka bisa menjadi jer dan majrur, begitu ya. Jadi cara bacanya bi huruf jer, an huruf masdariyah. Nah, ini dibacanya fi'il madi, begitu ya. Dibaca rojahat. Nah, ini. Rojahat fi'il madi. Domirnya hiya, belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca fa'il. Nah, ini idofah ya, dua kata ya. Maka dibaca hasanatu wa huwa mudof. Hu domir mutasil sebagai mudof ilaih. Jadi hasanatu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Baru ini dibaca ala. Ala ini huruf cer, maka depannya dibaca majrur. Sayyiati. Sayyiati majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ya, jelas ya? Jadi saya baca ulang i'robnya bi huruf cer, an huruf masdariyah. Rojahat fi'il madi. Ya. Fi'il madi sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari bi. Hasanatu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Oke, Abdurrahim, waalaikumsalam ya. Mudah-mudahan istiqomah Abdurrahim. Alanya huruf jer, sayyiati majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ya, jadi bi'an rojahat hasanatuhu ala sayyiati. Oh, jadi apa yang dimaksud dengan maka adapun orang yang timbangannya lebih berat atau timbangannya berat gitu. Itu timbangannya berat itu bagaimana yang dimaksud? Begitu kan ya? Bi'an rojahat gitu. Bi'an rojahat. Jadi rojahat itu boleh diartikan lebih berat ya. Lebih berat. Mana? Mana tadi? Ah, ini. Ya. Maka hasanatu. Hasanatu ini fa'ilnya. Jadi kebaikannya lebih berat. Ala sayyiati. Atas keburukannya. Itu yang dimaksud dengan amman sakulat mawazinu. Jadi ketika seseorang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia masuk dalam kehidupan yang puas. Gitu. Maka di dalam menempuh hidupnya rodiyatin. Dalam kepuasan. Begitu. Ridho. Dan ingat, surga itu ada dua. Ya, nanti kita bahas di Fathur Rabbani. Makanya di sini dalam tafsirnya fil jannati. Tuh, jadi bi'an rojahat hasanatuhu ala sayyiatihi fahuwa fi isyatir radiyatin fil jannati. Jadi kalau seseorang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka di dalam kehidupannya dia akan menemui keridoan, kepuasan. Tidak ada kekecewaan. Fil jannah, di surga. Dan ingat, surga itu ada dua. Ya.
Surga itu ada dua. Boleh kita buka di Fathur Rabbani ya. Nah, boleh buka ya. Oke, saya ulang dulu ya. Jadi ini cerita nanti ketika kita masuk mizan, yaitu pada hari kiamat kelak. Tapi kehidupan itu diawali dari dunia, dan dunia itu adalah mazro'atul akhirat. Bahwa dunia itu ladang akhirat. Kita bercocok tanam di sini dan akan panen nanti di akhirat. Ketika kebaikan kita lebih banyak daripada keburukannya, fahuwa fi isyatir radiyah. Maka dia di dalam menempuh kehidupannya penuh dengan kepuasan, rodiyatin fil jannah. Gitu. Ya. Ridho itu tidak semua orang didapat karena itu adalah anugerah. Ya, boleh kita buktikan di Fathur Rabbani, dan dulu pernah saya jelaskan kalau tidak salah ya. Oke, kita buka dulu. Oke, Pak Hadi Waluyo bisa gabung lagi. Abi Momo, Pak Yai, Abi dulu ngaji tahun 1974. Oh gitu Abi. Ya, mudah-mudahan sekarang bisa diingatkan kembali Abi ya. Pak Asep Munjin, kalau khobar dari eman itu apa? Khobar dari eman itu otomatis fiil syarat dan jawab syaratnya Pak Munjin ya. Itu. Kita buka Fathur Rabbani-nya di halaman 33 ya. Di halaman 33 ini Fathur Rabbani yang putih ya. Kalau yang kuning kita lihat majelisnya, majelis 4. Majelis 4 ya. Boleh dilihat di majelis 4. Nanti kita buka satu lembar ya kira-kira. Nah ini majelis 4. Boleh buka satu lembar ya. Oke, Kakak Obed, Assalamualaikum. Mbak Kuswati, oke. Gimana Mbak Kus? Oke, pusing lihat huruf gundul Mbak Kus. Pak Azari, oke, halaman 33 ya. Kita buka halaman 33. Nah, saya jepit dulu biar tulisannya tidak gerak-gerak ya. Bukan tulisannya. Yang gerak-gerak itu kertasnya ya, biar nyaman begitu ya. Oke. Abah Oji sudah siap. Abdurrahim lanjut siap. Ai Siti Fatima, oke, membagikan live-nya, mudah-mudahan berkah ya. Oke, Ustadz Rasmat masih gabung? Ya, masih gabung? Masya Allah. Pak Hussein Abdul Wahid siap. Oke. Untuk Mas Erjan masih sabar ya, mudah-mudahan. Oke. Pak Ujang Helani, mantap. Kemudian Ustadz Suheri, oke, Afwan baru gabung ya, monggo Ustadz. Pak Hamid, masih Pak Yai, alhamdulillah. Pak Hamid ini luar biasa nih beliau ya. Saya terus Pak Hamid ya, mudah-mudahan ya. Oke, Pak Angah masih. Kang Dendo daging semua, Masya Allah. Oke, kita, waduh, ini mentok, saya naikin. Nah, naikin dulu biar tidak mentok. Oke ya, ini kegedean, kita kecilin dikit. Nah, jelas ya, tulisannya jelas mudah-mudahan. Saya tarik dulu ke sini biar enak lihatnya. Oke, di sini ada lafaz ini. Jadi surga itu ada dua ya, ternyata ini. Oke, saya ingetin dulu biar jelas. Tadi kan lafaznya begini kan. Saya ingetin lagi tafsir Jalalainnya. Oke. Nah, saya ingetin dulu ya biar nyambung. Nah, gitu. Tadi kan dalam tafsirnya, dalam tafsir ayat 6, fa'amman man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah, gitu kan ya. Maka adapun orang yang timbangannya berat, apa yang dimaksud timbangannya berat? Bi an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi. Ya.
Jadi kebaikannya lebih banyak atau lebih berat daripada keburukannya. Maka Allah berikan hadiah. Ini sebagai jawab syarat ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Pertama, kalimat ini adalah bentuknya kalimat ismiyah. Kalau kalimat ismiyah itu menurut balagohnya adalah benda. Jadi tidak gerak. Benda itu tidak gerak ya. Jadi siapapun ketika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, dia pasti akan mengalami kehidupan yang memuaskan. Hidupnya akan merasa puas, tidak akan pernah kecewa. Dia merasa puas. Apa yang Allah beri itu puas. Ini ayatnya berbentuk ismiyah. Jadi tetap. Jadi kalau ismiyah itu subut wad dawam, tetap dan selama-lamanya. Itu ya. Mangga kita buktikan ya. Seseorang yang kehidupannya itu banyak kebaikannya daripada keburukannya. Kenapa demikian? Manusia itu tidak seperti malaikat ya. Kalau malaikat itu adalah makhluk yang paling taat. Begitu diciptakan oleh Allah, dia langsung taat. Karena malaikat itu makhluk yang taat. Tapi kalau manusia, di situ ada nafsu dan ada setan untuk menggodanya. Makanya manusia yang bisa taat bisa melebihi malaikat. Ya. Kemarin pernah saya bacakan ayatnya ya. Bahwa la ya'suna Allaha ma amarahum. Gitu. Jadi mereka tidak melanggar terhadap Allah ma amarahum. Apa yang diperintah, apa yang ia perintahkan kepada mereka gitu ya. Ya. Tapi dalam tafsirnya itu la ya'suna amrallahi. Nah, itu. Mereka tidak melanggar terhadap perintah Allah. Itu. Makanya manusia kalau sudah taat melebihi malaikat. Ya. Karena kalau malaikat sejak diciptakan makhluk yang taat gitu ya. Nah, di situ. Maka ketika manusia kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka dia fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia dalam kehidupannya itu radiyah. Ya, gitu ya. Radiyah. Oke. Sekarang kita buktikan bahwa dalam tafsirnya tadi ada fil jannati. Nah, di surga. Nah, ternyata di sini surga itu ada dua ya. Al jannatul mankudatu wal jannatul maw'udatu. Jadi surga itu ada surga yang dianugerahkan, mankudatu, dan ada juga surga yang dijanjikan, wal jannatu. Itu. Dan ternyata surga yang dianugerahkan itu adalah surga dunia. Dan wal jannatul mau'udatu adalah surga yang dijanjikan itu surga yang di akhirat. Nah, begitu. Sekarang kita lihat di sini dalam penjelasannya al-mankudatu fid dunya. Jadi surga yang dianugerahkan itu fid dunya, di dunia. Jadi ketika kita kebaikannya melebihi daripada keburukannya, maka kita akan mendapatkan surga di dunia. Apa cirinya? Hiya ar-ridho bil qada. Hiya ar-ridho bil qada. Bentar nih. Mesinnya bunyi nih. Saya tutup dulu pintunya. Ya. Nah, di sini hiya ar-ridho bil qada. Jadi orang yang mendapatkan surga di dunia, dia di dalam kehidupannya ridho bil qada,
terhadap ketetapan Allah. Apapun ketetapan Allah, dia ridho. Cocok atau tidak cocok, dia tetap ridho. Ya. Dan ridho itu kalau kita artikan menerima, merasa puas. Merasa puas, ridho, menerima. Kalau yang cocok itu mudah. Tapi ketika yang datang itu tidak cocok, apakah bisa ridho? Nah, di situ hanya ahli surga lah yang bisa. Gitu. Hanya ahli surga lah yang bisa. Ketika seseorang banyak kebaikannya, sangat sedikit keburukannya, maka Allah beri surga di dunia. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kehidupan dia puas. Tapi Ustaz, itu kok sakit gitu. Nah, dengan sakitnya itu, dia tetap ridho. Hiya ar-ridho bil qada. Ya. Tapi dia fakir Ustaz. Selalu kurang ekonominya. Hiya ar-ridho bil qada. Makanya ridho itu anugerah. Ya, hanya orang yang berprestasilah yang bisa ridho. Ya. Nanti ujung-ujungnya itu akan sesuai dengan apa yang dimau. Begitu. Di dalam Fathur Rabbani juga dijelaskan ya, cuman saya tadi halamannya lupa, akhirnya saya tulis. Begini ya. Saya tulis. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tulis ya. Nah, saya perkecil. Ini dari Fathur Rabbani ya. Cuman saya lupa halamannya. Nah, ini. Jadi ketika seseorang mendapati ketetapan Allah itu tidak cocok dengan dirinya, maka yang diperintahkan adalah sobarta. Gitu. Engkau bersabarlah. Sobarta ini fi'il madi. Fa'ilnya anta. Ma'allahi, ma'anya zorof Allahi mudhof ilaih. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Gitu. Engkau bersabar bersama ketetapan Allah. Ma'allah itu maksudnya bersama ketetapan Allah. Satu. Kemudian wa khofta minhu. Dan engkau tetap takutnya hanya kepadanya. Begitu. Wa rojaitahu. Dan engkau tetap berharapnya kepada Allah. Gitu. Wa kholafta nafsaka. Dan engkau tetap bersikap beda dengan nafsumu. Wa hawaka. Beda dengan keinginanmu. Ya, yang dituruti keinginan Allah. Dan berbeda pula dengan syaitonaka, dengan setanmu. Setan itu selalu membisikkan manusia untuk fakir, untuk takut, ya. Takut fakir, takut kepada selain Allah. Nah, kita bersikap kholafta, berbeda. Nah, ketika 6 sikap ini ada pada diri kita, yang pertama adalah sabar, yang kedua takutnya hanya kepada Allah, yang ketiga harapannya hanya kepada Allah, kemudian berbeda sikap dengan nafsumu, dengan keinginanmu, dengan setanmu. Nukilta. Nukilta. Ini fi'il madi majhul. Nukilta. Maka engkau pasti dipindah. Min hadzal ladzi anta fihi. Dari ini engkau pasti dipindah. Min hadzal ladzi. Dari ini yang anta fihi, yang engkau ada di dalamnya. Minnya adalah huruf cer, hadzanya isim isyarah sebagai majrur, alladzi isim mausul sebagai badal dari hadza. Karena yang jadi badal adalah isim mausul, maka butuh silah mausul. Anta fihi. Nah, anta fihi, anta domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada. Fihi, finya huruf cer, hinya domir muttasil sebagai majrur. Anta fihi sebagai silah mausul dari alladzi. Ya. Ilahnya huruf cer goiri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi nukilta, engkau pasti dipindah. Min hadzal ladzi anta fihi. Dari ini
dari ini yang dimaksud adalah alladzi anta fihi, yang engkau ada di dalamnya. Apa yang dimaksud engkau ada di dalamnya? Kondisinya kondisi yang tidak disukai. Ya. Ila ghairihi, kepada kondisi yang lain. Apa itu? Nah, ini baru dibaca fi'il mudhari majhul. Tunqalu. Tunqalu fi'il mudhari majhul. Dengan naibul fa'ilnya anta. Engkau akan dipindah. Mimma takrohu. Mimma min huruf jermanya isi mausul sebagai majrur. Takrohu fi'il mudhari. Dengan fa'ilnya anta. Dengan fa'ilnya ya anta ya. Ilahnya huruf jer. Maknya isi mausul sebagai majrur. Tuhibbu fi'il mudhari. Dengan fa'ilnya anta sebagai silah mausul dari ma. Jadi tunqalu, engkau akan dipindah mimma takrohu, dari sesuatu yang engkau benci, ila ma tuhibbu, kepada sesuatu yang engkau sukai. Tuh. Jadi kalau saat ini kondisi kita adalah kondisi yang tidak kita sukai, bersabar. Bersabar dengan ketetapan Allah. Dan takutnya hanya kepada Allah. Dan harapannya hanya kepada Allah. Dan belajar bersikap beda dengan nafsumu. Beda dengan keinginanmu. Beda dengan setanmu. Nah, di sini nukilta. Engkau akan dipindah dari kondisi yang pada saat ini ke kondisi yang lain. Apa itu? Engkau dipindah dari sesuatu yang engkau benci. Engkau dipindah dari sesuatu yang engkau tidak sukai menuju sesuatu yang engkau cintai, yang engkau sukai. Nah ini. Jadi kalau saat ini kondisi kita itu kondisi yang lagi tidak disukai. Contoh, kita lagi sakit, dagang lagi sepi, ekonomi lagi kurang bagus. Itu adalah kondisi yang kita tidak suka. Tapi sobarta. Dan siapa yang bisa sobarta ini? Adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Fa'amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi itu tidak hanya di hari kiamat nanti. Di dalam kehidupan kita keseharian pun kita akan mengalami hal itu. Jadi kalau kita dalam hidupnya itu banyak mengeluh, banyak tidak cocok, kemudian bersikap menentang, itu artinya keburukan kita lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi kalau kita kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka Allah akan anugerahi sifat ridho. Sifat ridho itu adalah surga dunia. Ya, surga dunia. Oke, nyambung ya, mudah-mudahan ya. Oke. Nah gitu Mbak Nur Asia ya. Time is worth. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah itu. Perbanyaklah amal baik. Ketika amal baik kita lebih banyak daripada amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang puas. Gitu. Ya. Nah itu bisa dipahami ya. Nah itu. Jadi surga dunia itu hiya ar-ridho bil qada. Gitu. Mau dilanjut sampai sini? Gimana nih? Sudah jam 8. Pak Jeffrey, Masya Allah. Oke. Kemudian Baduica, nukilta, ada maf'ul bihnya. Nukilta yang tadi ya. Nah ini. Nah ini. Nukilta. Nah ini. Nukilta ini fi'il madi majhul. Ya. Dengan naibul fa'ilnya adalah anta. Ya, jadi anta itu adalah aslinya maf'ul bih yang mewakilkan kepada fa'il. Begitu. Nukil tak, engkau dipindah. Kalau engkau dipindah berarti ada nggak yang memindah? Nah itulah bentuk majhul. Jadi fa'ilnya itu disembunyikan.
Siapa yang memindah? Wallahu a'lam. Ya. Apa yang memindah Allah? Apa yang memindah perilaku kita? Ketika kita bisa bersabar, kemudian kita bisa takutnya hanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, dan sikap kita berbeda dengan nafsumu, dengan keinginanmu, dengan setanmu. Ya, mungkin saja ini karena fa'ilnya tidak disebutkan. Nukilta. Jadi nukilta itu fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya anta. Jadi anta itu asalnya maf'ul bih, mewakilkan kepada fa'il. Nah, begitu. Om Hasrul, lanjutkan. Nah, itu gimana nih? Bisa dipahami kan ini ya? Jadi ketika kita menginginkan dipindah dari sesuatu yang kita benci menuju sesuatu yang kita sukai, apapun, maka 6 ini harus ada pada diri kita. Ini yang 6 ini. Ya. Apa itu? Sabar bersama ketetapan Allah. Engkau takutnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah. Ya, jangan kita berobat, punya harapan obat itu yang akan menyembuhkan. Jangan. Jadi, hanya kepada Allah. Rojai tahu. Nah, kemudian, engkau bersikap berbeda dengan nafsumu. Dengan keinginanmu. Dengan setanmu. Nah, setan itu selalu membisikkan. Menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Kita berbeda. Ketika kita punya uang, sodakohkan. Jangan takut habis, jangan takut miskin. Karena itu adalah bisikan setan. Kita harus bersikap berbeda. Kholafta. Engkau berbeda sikap. Dengan nafsumu, dengan keinginanmu, dengan setanmu. Nah itu. Jadi ketika ini kita lakukan, maka Allah pasti pindah dari suasana. Allah pindahkan dari suasana yang tidak kita sukai menuju suasana yang kita sukai. Itu ya. Oke, bisa dipahami kan? Dan itu hanya didapat oleh orang yang banyak kebaikannya dibanding dengan keburukannya. Ya, apa itu ayatnya? Faman, apa tadi ayatnya? Fa'amma man thakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nah, begitu ya. Oke, bisa dipahami kan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Ada komentar? Apa saya terlalu banyak ngomong? Gimana? Ya. Oke, kita lanjut di tafsirnya ya. Kita lanjut. Pak Haji Mamat, mohon baca ulang terjemahkan. Yang mana Pak Haji? Yang mana Pak Haji? Munadi akhirah, alhamdulillah. Ngaji sama Ustadz seperti bercermin. Subhanallah. 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 Munadi akhirah Bu Haji Hani. Subhanallah. Oke, konveksi seragam. Kitab apa itu ya? Kitabnya Fathur Rabbani ya. Pak Haji Mamat, yang tadi ditulis. Oh, yang tadi ditulis. Oke, mana tadi? Oke, saya ulang lagi ya. Oke, ini. Oke, ini saya perkecil dulu. Ini di Fathur Rabbani, cuman saya tadi nyarinya lama, jadi saya tulis ya. Nyarinya lama, nggak ketemu. Gitu. Saya agak lupa babnya. Oke, ini di Fathur Rabbani ya. Oke. Ya. Jadi, ketika kita menginginkan, kalau kita lihat dari bawah ya, ketika kita menginginkan tunqalu mimma takrahu ila ma tuhibbu. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak kita sukai menuju atau menjadi sesuatu yang kita sukai, maka yang kita lakukan ini 6. Ya. Yang pertama adalah sobarta. Fi'il madi. Fa'ilnya anta. Engkau bersabarlah. Ma'allahi ta'ala. Ma'a itu zorof. Allahi mudhof ilaih. Ta'ala kalimat i'tiradiyah. Jadi engkau bersabarlah bersama ketetapan Allah Ta'ala. Apapun ketetapan Allah Ta'ala. Tapi ingat, kalau kalimatnya itu sabar, maka yang kita jumpai adalah sesuatu yang tidak cocok.
Masih ingat kemarin, iman itu terbelah dua. Ketika bertemu dengan yang tidak cocok, bersabarlah. Ketika bertemu dengan yang cocok, bersyukurlah. Berarti kalau kalimatnya sobarta, ini maknanya posisinya di sini ya. Posisi yang tidak disukai, kondisi yang tidak kita sukai. Oh. Nah, ini Teh Mimin nih sudah tahu nih, halaman 48 majelis 39. Oke. Boleh. Ayo, Teh Mimin udah ketemu ya. Oke, Teh. Ayo kita buktikan atau terus aja dulu ini ya. Oke. Itu udah tahu tuh Teh Mimin, majelisnya 39. Oke. Mau kita lihat di kitabnya boleh ya? Coba. Apa yang ditulisan saja, apa langsung kitabnya? Oke. Boleh lihat di kitabnya. Halaman berapa tadi Teh? 148 ya. Iya betul. Oh, si Teteh mantap ini. Mantap nih Teteh nih. Nah. Oke, saya jepit dulu ya Teh ya. Ini pernah dibahas. Ya. Nah ini Pak Haji Mamat. Saya gedein. Nah ini. Aduh ini kurang ke sini, kurang geser. Nah ini dari sini ya. Oke. Terima kasih Teh Mimin, subhanallah. Teh Mimin luar biasa beliau. Ini. Jadi sobar tama Allahi ta'ala. Nah, jadi engkau bersabarlah. Gitu kan. Bukan begitu kalimatnya. Ini fi'il madi ya. Jadi engkau bersabar ma'allahi ta'ala. Bersama ketetapan Allah ta'ala. Ya begitu. Baru di sini. Ya. Wa khafta minhu. Dan engkau takutnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepadanya gitu ya. Warojaitahu. Dan engkau berharapnya kepada Allah. Wa khalafta nafsaka. Dan engkau selalu berbeda sikap dengan nafsumu. Wa hawaka. Dan keinginanmu. Wa syaitonaka. Dan setanmu. Nukilta. Nah ini. Nukilta. Nah, engkau pasti dipindah. Tuh begitu ya. Ini fi'il madi majhul. Engkau pasti dipindah min hadzal ladzi anta fihi. Minnya huruf jar, hadzanya isim isyarah sebagai majrur. Maka alladzi isim mausul sebagai badal dari hadza. Nukilta, engkau pasti dipindah min hadzal ladzi. Dari hal ini. Hal ininya tuh apa? Alladzi anta fihi, yang engkau ada di dalamnya. Maksudnya ketika kondisi kita lagi kondisi yang tidak kita sukai. Min hadzal ladzi anta fihi. Antanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Fi-nya huruf jar, hi-nya domir muttasil sebagai majrur. Maka fihi sebagai khobar dari anta. Anta fihi sebagai silah mausul dari alladzi. Nah, baru di sini ila ghairihi, menuju kondisi yang lain. Nah, begitu. Baru di sini dibaca majhul. Nah, fiilnya mudhari. Tunqalu, engkau akan dipindah. Mimma, minnya huruf jar, manya isi mausul sebagai majrur. Maka butuh silah. Takrohu, fiil mudhari, fa'ilnya hiya. Fa'ilnya anta. Ilahnya huruf jar, manya isi mausul sebagai majrur. Tuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta sebagai silah mausul dari ma. Maka kalau kita baca dari sini, takrohu ila ma tuhibbu, ini juga silah mausul dari ma. Ya, jadi tunqalu mimma takrohu ila ma tuhibbu. Engkau akan dipindah
dari sesuatu yang engkau benci menuju sesuatu yang engkau sukai. Nah, begitu Pak Haji, ya. Jadi ketika kita dijadikan oleh Allah satu kondisi yang tidak kita sukai, maka kita harus bersabar. Itu tadi kan. Nah, ini sabar tak. Kemudian yang kedua, kita harus takutnya hanya kepada Allah dan berharapnya hanya kepada Allah. Kemudian engkau bersikap beda dengan nafsumu, beda dengan keinginanmu, beda dengan setanmu. Nah, pasti engkau dipindah dari hal ini yang engkau ada di dalamnya menuju kondisi yang lain. Engkau akan dipindah dari sesuatu yang engkau benci menuju sesuatu yang engkau sukai. Nah, begitu Pak Haji, ya. Oke, bisa dipahami ya? Itu yang disebut dengan surga dunia, ya. Walaupun kondisi kita kondisi yang tidak disukai, tapi ketika kita dianugerahi oleh Allah sikap ridho, luar biasa itu, ya. Jadi ridho itu sebuah anugerah pemberian Allah.